Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurkasyah dengan NIM 33352300018 di dari kelas C. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai contoh soal dari absorpsi yang mana bisa dilihat dalam soal ini, di mana terdapat suatu aliran udara sebanyak 15 meter kubik per meter kuadrat menit yang mengandung 3% aseton, sehingga kita bisa tahu ini adalah Y1-nya akan diabsorpsi dengan air yang tidak mengandung aseton untuk mengambil kembali 9,5% aseton, yang mana ini adalah efisiensinya yang ada dalam air udara. Jika kolam absorpsinya diperlukan secara kontrakaran, sehingga jika kontrakaran gambar kolam absorpsinya akan menjadi kurang lebih seperti ini, di mana ini merupakan gas masuk, gas oksen, dan juga ini akan menjadi Y1, dan di sini akan menjadi gas Y2, di sini akan menjadi liquid masuk dan juga toksinya sebagai X2, di sini akan menjadi liquid keluar dengan fraksi X1. Kemudian di sini kita tahu kalau di atas ini tidak mengandung aseton ya, air yang digunakan, maka X2 nya ini sama dengan 0. Kita langsung ketahui, dan di berikut kondisinya dan tugas kita mencari LS min, konsentrasi aseton, dan juga jumlah tahap serta LS aksen jika diketahui nilainya 1,5 kali LS aksen min dengan metode grafik. Dan yang ketiga itu tinggi packing jika KYA nya itu 192 kmol per jam meter kubik, dan juga HETP dalam satuan meter. Kita bisa tulis terlebih dahulu diketahui, di mana di sini terdapat variabel-variabel seperti volume ya. Di sini kita anggap sini volume atau laju alir volume atau debit, di mana satuannya adalah 15 meter kubik per meter persegi menit. Karena kita tahu satuan KYA adalah menggunakan jam, maka kita gunakan satuan yang sama dengan mengalikannya dengan 60 ya, 60 menit per jam, sehingga akan menjadi 900 meter kubik per meter kuadrat jam. Dan Y1 kita dapat 0,03 dari 3% tadi. Kemudian untuk efisiensinya adalah sebesar 95%. Kemudian untuk temperatur kita diketahui juga 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius ditambahkan dengan 273,15 akan menjadi 293,15 Kelvin. Kemudian untuk tekanan sendiri diketahui 1 atmosfer, dan juga untuk LS aksen itu diketahui sebesar 1,5 dikali LS aksen min. Nilai dari KYA juga diketahui sebesar 192 kmol per jam meter kubik, dan juga untuk nilai R atau tetapan ini itu sebesar 0,08205 liter m per mol Kelvin, di mana satuan ini nantinya menyesuaikan dari tekanan dan juga dari mol ya, dari satuan molnya. Kemudian kita bisa ubah satuannya. Sebenarnya ini karena kita menggunakan satuan meter kubik dan juga ini akan menjadi kilomol, sesuaikan dengan KA kilomol dengan meter kubik, ini juga meter kubik. Ini akan satuannya akan berubah menjadi karena ini dari liter ke meter kubik itu kita akan bagi dengan 1000, maka 1/1000 meter kubik atm per kilomol itu berarti dari mol itu akan menjadi 1/1000 juga kilomol Kelvin, sehingga nilai R ini tidak akan mengalami perubahan angka besar 0,08205 meter kubik atmosfer per kilomol Kelvin. Oke, kemudian kita ke bagian yang ditanya. Yang ditanya ini di sini adalah yang tadi LS aksen min. Kemudian yang kedua itu ini yang pertama. Yang kedua itu kita ditanya untuk konsentrasi aseton, persen aseton yang keluar dari kolom, dan juga jumlah tahap keseimbangan
jumlah tahap ya n, serta ls aksen. Kemudian yang ketiga itu ditanyakan tinggi packing, atau kita bisa sebut sini HTOG, maaf, H ya, dan juga yang terakhir itu HETP. Kemudian kita bisa menjawab soal tersebut dengan langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui nilai dari gas aksen. Kita harus cari terlebih nilai gas aksen. Dimana untuk mencari gas aksen ini kita menggunakan persamaan gas ideal. Kita asumsikan keadaannya dalam keadaan ideal. Kemudian kita mencari laju mol, maka kita pakai yang N. RT kita ubah ke sebelah kiri, maka N sama dengan PV per RT. Setelah itu P dan V ini kita sudah tahu, P nya adalah 1 ATM, V nya adalah 900 meter kubik per meter persegi jam. Kemudian untuk R nya sendiri kita sudah ubah satuannya 0,08205 meter kubik ATM per kilomol Kelvin. Di temperaturnya adalah 293,15 Kelvin. Kita coret variabel yang sama sehingga kita mendapatkan laju alir molnya sebesar kita dapatkan sebesar 37,4174 kilomol per meter persegi jam. Setelah itu kita bisa cari nilai dari gas aksen, di mana kita tahu bahwa gas aksen itu merupakan laju alir gas inert yang tidak bereaksi. Karena mengandung 93% mol aseton, maka yang tidak bereaksi itu adalah sebesar 97%. Atau bisa kita tulis gas aksen sama dengan 1 dikurangi 0,03 dikalikan dengan nilai dari laju alir yang udah kita dapat ini. Sebesar, atau ini GS ya, kita bisa sebutnya sebagai GS, dikalikan dengan 37,4174. Oke, kita dapatkan nilainya adalah sebesar 36,2949 kilomol per meter persegi jam. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai gas aksen, langkah yang kedua adalah kita cari nilai dari Y1 besar, yang Y besar dan juga Y2, dimana ini merupakan mol aseton dibagi dengan mol udara bebas aseton. Oke, cara mencarinya itu dengan menggunakan persamaan Y1 sama dengan Y dibagi 1 min Y, karena ini merupakan laju aseton dibagi dengan laju bebas aseton. Asetonnya kita tahu 0,03 dan sisanya itu 1 min 0,03 0,97. Kita bagi dan dapatkan hasil sebesar 0,0309. Nah, untuk Y2 itu menggunakan cara 1 dikurangi dari efisiensi yang didapat, yaitu 95%, dikali dengan nilai Y1, mana 1 dikurangi 0,95 di sini dikalikan dengan 0,0309, didapatkan nilai dari Y2 sebesar 0,001545. Kemudian kita lanjutkan. Setelah mendapatkan nilai Y1 dan juga Y2, kita lanjut mencari plot untuk kurva keseimbangan. Oke, dimana untuk mencari plot kurva keseimbangan itu kita butuh 2 titik. Karena kita sudah punya Y1 dan juga Y2, kita butuh X1 dan juga X2. Cari kurva keseimbangan. Untuk kurva keseimbangan ini, kita bisa cari dengan menggunakan persamaan yang diketahui di soal, yaitu Y star itu sama dengan 1,75X. Maka X, karena nilai Y ini dari awal kurva keseimbangan dan juga garis operasi itu kan sama, yang berbeda hanyalah di bagian X. Yang berbeda hanya di bagian X. Sehingga kita anggap Y bintang ini akan sama dengan
Y1, Y1 juga Y2. Sehingga untuk X1 sama dengan Y1 dibagi dengan 1,75 dan didapat nilainya sebesar 0,03 dibagi dengan 1,75 dapat sebesar 0,0177. Dan untuk X2 itu Y2 dibagi dengan 1,75 itu akan didapatkan 1545 dibagi 1,75 akan didapatkan nilai sebesar 0,000883. Setelah kita dapatkan kurva kesetimbangan, kemudian kita bisa mencari slope pada saat LS aksen minimum. Oke, kita cari slope atau M ya, M di sini pada garis operasi LS aksen minimum. Gimana karena ini kurva kesetimbangannya pada saat kondisi LS aksen minimum, sehingga untuk M-nya menggunakan variabel yang ada di hasil hitungan sebelumnya, yaitu Y2 yang satu hasil hitungan sebelumnya. Dan dimana kita tahu Y2 nya sebesar M itu Y2 min 1 dibagi X2 min X1, dimana Y2 kita tahu sebesar 0,001545 dan Y1 adalah 0,0309. Kita bagi dengan X2 dikurangi X1 yaitu 0,000883 dikurangi dengan 0,0177. Kita hitung dan didapatkan nilainya sebesar 1,7455. Oke, kemudian setelah itu kita cari untuk nilai dari LS aksen min lewat nilai slope, dimana kita tahu bahwa slope dari garis kurva nantinya itu adalah slope sama dengan LS aksen dibagi dengan GS aksen. Kita tahu GS aksen dan kita tahu slope, sehingga kita bisa tahu nilai dari LS aksen, dimana yang kita cari itu adalah minimum, maka slope-nya juga slope pada saat minimum. Sehingga untuk LS aksen minimum itu adalah GS aksen dikali dengan slope minimum. GS aksen kita sudah dapat sebesar 36,2949 kilomol per meter persegi jam dan slope-nya sebesar 1,7455. Kita dapatkan LS aksen minimum sebesar 63,3527 kilomol per meter persegi jam. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan LS aksen minimum, kita sudah menyelesaikan soal A. Soal A kita sudah terjawab di sini. Kita tulis sebagai A. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk mencari dari nilai LS aksen. Cari LS aksen. Kita tahu dari soal bahwa LS aksen tadi 1,5 dikali dengan LS aksen minimum. Sehingga untuk LS aksen kita tinggal kalikan dengan 1,5. Aksen sama dengan 1,5 kali LS aksen minimum. 1,5 dikalikan dengan 63,3527 kilomol per meter persegi jam. Didapatkan nilai LS aksen sebesar 95,02905 kilomol per meter persegi jam. Setelah dapat nilai LS aksen, kita bisa mencari nilai slope. Nilai slope dari kondisi garis operasi aktual ya, garis operasi. Dengan menggunakan persamaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan LS aksen per GS aksen. Sehingga M di sini sama dengan LS aksen dibagi dengan GS aksen. Kita tahu LS aksen sebesar 95,02905 dan juga untuk GS aksen itu sebesar 36,2949. Sehingga dapat slope-nya sebesar 2,61825. Setelah mendapatkan slope, kita akan mencari nilai dari X1 aktual, dimana kita tahu X2 pada garis operasi yang aktual itu kan
kita dapat bahwa 0. Nilai X2 adalah 0 karena ketika si fluida itu masuk, dia tidak mengandung sama sekali aseton. Sehingga kita tinggal cari untuk X1, cari nilai X1 garis operasi. Untuk nilai X1 dapat dicari menggunakan persamaan mencari slope, yaitu M sama dengan Y2 minus 1, Y2 minus 1 dibagi dengan X2 minus X1. Y2 dan Y1 kita pakai variabel yang sama, karena untuk garis operasi, nantinya nilai Y2 dan Y1 itu akan sama dengan garis minimum. Yang membedakan hanyalah untuk X-nya. X-nya itu akan ketarik gitu, akan geser ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Kemudian kita bisa dapatkan Y2 itu adalah sebesar 0,001545 dan Y1 sebesar 0,0309. Untuk X2 itu kita tahu 0 dan X1 akan kita cari, dan M-nya itu kita dapatkan dari step nomor 7, 2,61825. Kita putar, kita bagi dengan 0 min X1 di kedua sisi, maka akan didapatkan persamaan yang menjadi minus X1 dikali dengan 2,61825. Ini sama dengan negatif 0,029355, dan X1 kita bisa dapatkan dengan membagi 0,029355 dibagi dengan 2,61825, didapatkan nilai X1 sebesar 0,01121. Karena kita sudah tahu nilai X1 ini kan bebas solut ya, sehingga untuk mencari seberapa banyak konsentrasi dari aseton yang ada di output dari kolom absorpsi, itu kita tinggal menggunakan persamaan X1, X kecil di sini, X1 sama dengan X1 dibagi 1 per X1, dimana kita dapat X1 nya yang tadi 0,01121 dibagi dengan 1 plus 0,01121, didapatkan nilai X1 nya sebesar 0,01108, sehingga jika kita dikonversi dalam persen, ini didapatkan sebesar 1,108% untuk konsentrasi aseton dalam air yang keluar dari kolom. Oke, ini berarti menandakan air kurang optimal ya untuk konsentrasi. Ini kita mulai mengerjakan untuk poin B. Kita dapat 1 untuk konsentrasinya. Kemudian berikutnya kita melakukan plotting dari data yang sudah kita dapat untuk mendapatkan kurva seimbangan dan juga kurva garis operasi. Di sini saya menggunakan bantuan dari Microsoft Excel. Kita mulai menggunakan notebook terbaru, ya, start baru. Oke, di sini kita tulis variabel X1 dan juga X2, Y1 dan juga Y2. Di sini untuk yang kesetimbangan atau untuk garis, dan ini untuk garis operasi. Oke. Maaf. Kesetimbangan kita tahu bahwa X1 nya tadi sebesar 0,0177 dan X2 nya itu 0,000883. Y1 nya itu sebesar Y1 nya 0,0309 dan untuk Y2 nya itu 0,001545. Untuk operasi itu sama, membedakan X1 dan X2 nya. X1 nya tadi kita dapat hasil perhitungan tadi sebesar 0,01121 dan untuk X2 nya itu adalah 0. Dan kita langsung lakukan plotting aja. Mohon maaf ini salah. Kita plotting, select data, kita namai kesetimbangan, X value nya dari X1 X2 dan Y value nya dari Y1 juga Y2. Oke, mohon maaf ini kesalahan ya. 1, 2. Kemudian untuk berikutnya itu untuk yang garis operasi kita tambahkan aja
garis operasi. Di sini x value-nya sama, untuk y value-nya sama. Oke, sehingga kita dapat kurva dengan bentuk seperti ini, dimana yang biru adalah timbangan dan yang oranye adalah garis operasi. Untuk memudahkan pembacaan, kita menggunakan tipe grafik yang ini, dan juga kita menggunakan skala 1:1 segi. Dan untuk memudahkan juga, ini bisa kita hilangkan untuk plot yang di titik yang ini, line, dan untuk garisnya kita ubah menjadi garis yang solid dengan transparansinya kita ke 0%. Ini juga kita line, ininya kita ganti ke garis solid dengan transparansi 0%. Oke, kita dapat kurva ini. Kemudian untuk bermudah cari data, kita masukkan ke Microsoft OneNote lagi, kita klik sini. Kemudian setelah itu kita baca, kita plotkan di sini. Karena kita untuk mencari jumlah tahap, kita langsung tarik garis aja dari bawah ke atas, hingga kita akan dapat jumlah tahap atau n. Kita bisa mulai dari garis ini, garis yang terbawah kita tarik, hitungnya nanti dari bawah. Kita dapat satu tahap. Garis ini akan berhenti ketika y-nya dari garis operasi itu akan sama dengan dari kesetimbangan. Ini kita akan berhenti di sini, tepat di garis ini. Mohon maaf. Oke. Setelah itu kita hitung berapa tahap yang kita dapatkan, yaitu dengan menghitung dari sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sini lebih, kita sebenarnya n itu sebesar 5,3, atau jika kita bulatkan itu menjadi 6. Jadi kita membutuhkan jumlah tahap sebanyak 6 tahap. 6 tahap. Oke, ini untuk B sudah terjawab. Untuk LS aksen, mohon maaf ya, untuk LS aksennya sebesar 1,5 kayak LS aksen min sudah. Ini juga dapat slope, sehingga bagian B sudah terjawab. Lanjut ke bagian C, kita akan mencari tinggi packing jika KYA-nya sebesar mohon maaf 192 kmol per jam meter kubik. Sehingga untuk tahap ke-9 ya, step 9, kita akan mencari nilai H. Kita tahu bahwa nilai H di sini karena H-nya besar ya, terpaksa overall, kita menggunakan HTOG di sini. HTOG sedangkan laju alir gas superficial dibagi dengan KYA. Di sini karena laju alir gasnya sebesar 36,2949, satuannya sudah sama ya, 2949 kilomol per meter kuadrat jam. Sebenarnya untuk KYA sendiri itu satuannya adalah kilomol per jam meter kubik. 192 kilomol per jam atau per meter kubik jam. Oke, di sini kita dapatkan satuan meter. Nah, karena di sini nilai KYA-nya sangat besar dan nilai gas aksennya juga kecil, nilai HTOG yang didapatkan sebesar 0,1890359. Hanya sebesar ini. Gitu. Kemudian karena kita untuk mencari H itu kita butuh HTOG dikalikan dengan NTOG, maka untuk mencari NTOG kita menggunakan metode numerik, yaitu metode numerik bisa menggunakan numerik Simpson ataupun menggunakan trapesium. Di sini saya akan menggunakan prinsip trapesium, di mana untuk
plottingannya di sini, untuk nih angka-angkanya kita dapat dengan memplotting atau dengan membaca garis di sini, di mana garis yang di bawah ini nantinya akan sebagai garis Y star, dan yang di atas ini akan menjadi Y. Kita mulai dari yang terbawah ini, dari yang paling bawah ini kita baca ya kira-kira 0,0018. Kita baca sini dan kita ke atas ini, kita dapatkan sebesar 0,0038 kurang lebih ya, 8. Nah ini akan menjadi YI, dan yang ini akan menjadi Y ya, akan menjadi Y. Oke, kemudian karena saya ingin kembali memulai di sini, maka ini juga sekaligus akan menjadi YI2. YI2. Maaf. Oke, kita garis dari sini, kita tarik, kita maaf, kita gacak sini ya. Nah, ini dapat nilai dari Y-nya itu sebesar 0,0065. Ini adalah Y2. Kemudian untuk YI ketiga, saya mohon maaf, Y star ya, maaf. Y star yang ketiga, saya akan mencoba tarik lagi dari sini, dari 0,0058. Misal di sini ya, di sini dapat, maaf, ini ada yang salah. Ini kita baca, kita ke sini. Ini untuk Y yang Y bintang yang ketiga, yang kedua dan yang ketiga. Ini sebesar 0,0058, dan di sini jika dibaca itu sebesar 0,0096 ya, 96 kurang lebih di sini, atau ya 96. Kemudian ini kita dapat Y3. Dan untuk Y star yang keempat, kita bisa lagi dari sini, dari yang 78, dari 0,78 kita tarik lagi dari sini Y4, Y star 4, dari sini ya, 67, maaf, 67, oh di sini. Oke, di sini maaf, ini 16 Y star 4. Yang keempat itu kita dari 0,0078, 0,0078678. Kemudian didapatkan di sini 1 2 0,012 apa ya, 4 ya, 124. Kita kemudian yang kelima ini kita akan menggunakan, karena sudah terbentuk pola gitu ya, jadi kita pakai yang 0,098. Kita tarik berarti dari sini kan ya, dari sini, dari sini baca ini 0,0158, ini untuk Y5, dan Y star yang kelima di sini Y5 star itu 0,0098. Oke, setelah kita dapat 5, kurang lebih ini cukup ya. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel, itu kita bisa melakukan plot, untuk perhitungan metode numerik, di mana yang dibutuhkan di sini adalah Y star 1 per Y min Y star, serta untuk nilai dari luas permukaannya. Oke, maaf. Dimana jika kita
baca tadi ya, hasil yang tadi itu Y-nya kita bisa lihat 0,038, kemudian 0,005. Nah, oke, sebentar ya, 0,038, 0,005, kemudian 0,0096, maaf ini yang Y4, oh ya, 0,096, 0,094, 0,096, 0,0124, dan terakhir itu 0,0158, 0,0158. Untuk gestarnya itu mengikuti pola ya, ada polanya ya di sini karena ketidaksengajaan di awal mungkin 0,018, 0,038, 0,0058, 0,008, 0,0098. Ini maaf, 0,0058. Kemudian di sini kita bisa hitung untuk nilai dari ini 1 dibagi Y min Y star. Kita bisa tarik saja untuk ini. Dan untuk luas kita menggunakan metode trapesium di mana itu adalah delta X per 2, delta X per 2 dikali dengan jumlah sisi sejajar, dimana delta X nya kita bisa langsung aja pakai absolut dari pengurangan antara nilai variabel X, karena ntar plottingnya ini antara 1 per Y min Y B star dibandingkan dengan Y. Oke, ini kita bagi 2 dikalikan dengan jumlah dari dapat luasnya. Oke, kemudian kita jumlahkan di sini. Setelah dijumlahkan, ini merupakan nilai dari MTOG, dan kemudian dengan untuk mencari nilai H itu kita bisa sesuai yang tadi ya, HTOG kita hitung di Excel aja, 36,2949. 36,2949 dibagi dengan 192, ini dapat nilai HTOG. Dan untuk nilai H itu antara perkalian antara HTOG dikalikan dengan NTOG. Oke, dan untuk nilai HTP itu merupakan pembagian dari nilai H dibagi dengan tahap secara teoritis, yaitu tahap teoritisnya adalah 5,3, sehingga didapatkan untuk nilai NTOG, HTOG, H dan HTP itu sebesar 3,482636 untuk NTOG, untuk HTOG nya 0,89036, hanya 0,65834 meter, dan juga HTP nya itu sebesar 0,124216 meter. Jika ini bisa kita lampirkan ke dalam notes tadi. Ini tinggi yang kecil ini disebabkan karena perbandingan antara gas aksen dan juga KYA nya itu yang terlalu besar. Ini bisa mengakibatkan nilai dari HTOG itu semakin kecil, yang mempengaruhi nilai dari tinggi packingnya. Anggap ini 192. Jika nilainya mungkin lebih kecil, maka tinggi dari kolom absorpsinya itu akan semakin besar, semakin tinggi. Namun untuk perhitungan kali ini didapatkan nilai TP sebesar 0,124216 meter, atau jika kita berikan ke cm itu sebesar 12 cm. Oke. Kita dapat hasil untuk perhitungan pada soal kali ini sebagai berikut. Sehingga sebagai kesimpulan, untuk menjawab kembali soal, kita dapatkan nilai untuk jawaban A itu nilai dari LS aksennya sebesar minimum itu sebesar 63,3527 kilomol per meter per persegi jam. Untuk nilai dari
konsentrasi yang di B, C-nya itu sebesar 1,108%. Kemudian untuk jumlah tahap N-nya itu sebesar 5,3 atau kurang lebih 6 tahap, dan LS aksen itu sebesar 95,02905 kmol per meter per jam. Yang bagian C untuk tinggi packing tadi didapatkan H sebesar 0,6583 meter, ah 0,6583 ya, 8343 maaf, 43 meter. Dan untuk poin D, HETP itu didapatkan sebesar 0,124216 meter. Cukup sekian, terima kasih.